Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan belajar kita awali pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan, kita absen terlebih dahulu. Anggita Indriyanti hadir? Hadir ya. Askia Nur Asia hadir. Junior Suratul Khair hadir ya. Maulana Ibrahim, Rais Akil Husain hadir. Ramadan Uje Saputra hadir. Berarti hari ini hadir semua. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Kurban. Tentang hewan yang boleh dijadikan hewan kurban dan apa? Dan tata cara pelaksanaan hewan kurban. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, kita lihat dulu gambar ini. Gambar yang pertama tentang apa? Seseorang sedang menyembelih hewan kurban. Yang kedua tentang mengenai gambar apa ini? Ya, tentang apa? Memotong daging. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian hewan kurban dan hikmah berkurban. Ya, baik. Yang pertama kita akan bahas adalah pembagian daging hewan kurban. Nah, ada dua macam. Yang pertama ada kurban sunnah, yang kedua ada kurban wajib. Ya, kalau kurban sunnah itu dibagi tiga, ya, 1/3 untuk siapa? Nah, ya. Nah, kita akan membahas tentang pembagian hewan kurban. Kelihatan? Satu ada kurban sunnah. Nah, kurban sunnah ini pembagian daging kurbannya 1/3 untuk yang berkurban. Ya, perhatikan ke depan. Kemudian nanti ada 1/3 lagi satu per tiga untuk
dan miskin. Ada 1/3 untuk siapa? Untuk kerabat dan tetangga. Nah, ini pembagian hewan kurban. Kalau kurban sunnah 1/3 itu untuk yang berkurban. Si Ramadan berkurban Ramadan. Kamu boleh ngambil daging kurbannya. Seberapa? 1/3. Kemudian kalau misalnya jumlah dagingnya itu ada 90 kilo, 1/3-nya berapa? Ya, 30 kilo. Jadi kamu boleh ambil 30 kilo, 1/3-nya. 1/3-nya lagi, 30 kilonya lagi untuk siapa? Fakir dan miskin. Kalau untuk yang 1/3 lagi, untuk kerabat dan tetangga kita. Nah, ini adalah pembagian daging kurban. Dan yang kedua ada kurban najar. Apa itu najar? Apa najar? Oke. Asli apa najar? Janji. Misal akhir. Kalau akhir misalnya mendapatkan gaji 50 juta, akan bernazar berkurban sapi. Maka wajib hukumnya akil berkurban karena sudah berjanji. Tapi dagingnya tidak boleh mengambil, harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Nah, itu ya. Jadi kalau kurbannya kurban nazar tidak boleh mengambil. Kalau kurban sunnah boleh mengambil bagiannya. Nah ini yang menerima nih fakir miskin, kerabat, sahabat, tetangga, ya, yang boleh menerima, yang boleh menerima ya. Nah, sini ada ya. Fakir miskin, kerabat, tetangga, sohibul kurban. Siapa sohibul kurban? Hah? Sohibul kurban? Orang yang berkurban. Nah, dan daging kurban itu dibagikan secara mentah, tidak dimasak dulu. Sekarang apa hikmahnya? Mendalami esensi keikhlasan, ketakwaan serta kepedulian sosial dalam syariat Islam. Dan satu lagi, apa? Mencontoh dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok lagi. Ya, akan membagi kelompok lagi. Ini Askia sama Anggi lagi ya. Kelompoknya boleh maju ke depan. Silakan diskusikan lembar kerjanya. Dikasih nama, jangan lupa dikasih nama. Ya. Dibaca, dibuka bukunya untuk mengisinya dan diskusikan. Ya.
diskusikan, kemudian isi soal yang sudah disediakan oleh guru dalam kertas. Ini jangan diam aja. Hei, di situ ada apa? Sudah selesai? Sudah ya. Di situ ada studi kasus. Apa studi kasusnya? Yang pertama apa? Beberapa kilo daging maksimal yang boleh diambil oleh Pak Ahmad. Di sini ada soal Pak Ahmad menyembelih seekor sapi kurban seberat 150 kilo daging bersih. Ya, berdasarkan ketentuan syariat yang telah kita baca di atas, bantu Pak Ahmad untuk membagi daging tersebut. Daging kurban dibagikan kepada berapa orang tadi? 1/3 untuk yang kurban, 1/3 untuk yang fakir miskin, 1/3 untuk kerabat atau tetangga. Nah, Pak Ahmad mau mengambil daging kurban. Jumlah dagingnya 150 kilo. Maka apa? Pak Ahmad kebagian berapa kilo? Berapa kilo? 50 kilo. Kan dagingnya berapa kilo? 150 kilo. Siapa saja golongan yang berhak menerima sisa daging kurbannya? Siapa saja? Fakir, miskin, dan tetangga dan kerabat. Yang kedua, di lingkungan sekitar kalian tuliskan masing-masing 2 contoh nyata dari hikmah kurban. Satu, apa hikmahnya? Bagi orang yang berkurban, apa hikmahnya? Ya, yang kedua, melatih keikhlasan dan kepedulian. Hikmah bagi masyarakat yang menerima, ya. Nah, itu adalah studi kasus. Artinya yang terakhir bahwa pembagian daging kurban itu dibagi menjadi berapa? 3. Ya, dibagi menjadi
3. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk siapa? Fakir dan miskin, 1/3 untuk kerabat dan tetangga, ya. Nah, hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar keikhlasan dan mempererat tali silaturahmi antara yang si kaya dan si miskin, ya. Jadi saling membantu. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca. Dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu anak-anak ya. Dikumpulkan dulu, silakan dikumpulkan dulu tugasnya. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa. Dirapihkan dulu. Ya, silakan berdoa. Sok, Kevin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.